Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime Celebes. Sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial I Laga Ligo. Dan kita telah sampai di episode yang ke-49. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu tekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia I Laga Ligo Series episode yang ke-49. I Laga Ligo tumbuh dengan cepat. Tak terasa, dia telah berusia 5 tahun. I Laga Ligo tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh tingkah. Dia dikenal cerdik dan terkadang suka usil. Meski begitu, Laga Ligo selalu tunduk dan mendengarkan perkataan ayahnya. Satu hal yang sangat disukai Laga Ligo adalah memelihara ayam. I Laga Ligo bahkan sudah punya ayam kesayangannya sendiri. Ayam itu dirawatnya dengan penuh perhatian. Tentu, I Laga Ligo berharap agar suatu saat nanti dia bisa membawa ayamnya itu ke gelanggang sabung ayam. Meski begitu, Laga Ligo belum diperbolehkan untuk menyabung ayam, karena belum diadakan upacara raga-raga untuknya. Upacara raga-raga sendiri adalah upacara yang diadakan sebagai penanda bahwa anak raja telah memasuki usia yang cukup dewasa. Namun, karena Laga Ligo sudah beberapa hari ini terus menggali-gali ingin segera menyabung ayam, alhasil Sawer Gading pun memutuskan untuk mengadakan upacara raga-raga secepatnya. Dipanggillah dua orang tangan kanan Sawer Gading, yakni La Pananrang dan La Masaguni. Mereka berdua ditugaskan untuk membuat upacara raga-raga yang semewah mungkin. Bahkan, kalau perlu, mereka harus mengundang seluruh kerajaan yang ada. Alhasil, segala macam persiapan pun terus dilakukan. Mulai dari menyebar undangan hingga merenovasi istana Malimongan. Semua itu dilakukan dengan penuh dedikasi oleh La Pananrang dan juga La Masaguni. Mereka berdua memang adalah pengikut sekaligus sepupu Sawer Gading yang paling setia. Singkat cerita, para tamu undangan pun satu persatu mendarat di Alecina, negeri perantauan Sawer Gading. Mereka disambut dan diusung dengan penuh hormat oleh para pengawal Sawer Gading. Satu yang menarik perhatian adalah kedatangan putra mahkota dari Tompotika. Dia adalah Pallawa Gawu, anak dari Ila Jeriu dan We Adiluwu. Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah sepupu Sawer Gading. Maka bertemulah Sawer Gading dengan Pallawa Gawu, yang nampak punya segudang kata untuk disampaikan. Sawer Gading, ternyata si paling tega itu bukan cuma kakakmu saja, We Tendri Abeng, yang memilih untuk menikah dan pergi ke kerajaan langit. Engkau pun juga begitu. Engkau pergi seenaknya ke Alecina dan meninggalkan Aleluwu, negerimu tercinta. Engkau melalui banyak bahaya untuk sampai ke sini, dan engkau tidak pernah berkabar sekalipun atau meminta bantuan kepadaku. Asal kamu tahu, ibuku dan ibumu dulunya adalah saudara yang selalu bersama-sama. Adapun yang memisahkan mereka hanyalah karena keduanya dipersunting oleh ayahmu dan ayahku. Ibuku telah memerintahkanku untuk menjaga saudara sepupuku yang bernama Sawer Gading. Demikian ucap Pallawa Gawu. Terlihat ekspresinya bercampur aduk antara sedih dan juga marah. Sawer Gading hanya bisa terdiam sambil memeluk sepupunya itu. Dia kembali teringat dengan ucapan ibunya yang juga memintanya untuk kelak menjaga dan membantu sepupunya, anak dari We Adiluwu. Alhasil, Sawer Gading pun meminta maaf atas perlakuannya selama ini, yang bisa dibilang terlalu mementingkan dirinya sendiri, dan seolah melupakan tanggung jawab besarnya di Aleluwu. Setelah melalui percakapan yang panjang dengan Pallawa Gawu dan juga para undangan dari kerajaan lainnya, akhirnya dimulai jualah upacara raga-raga ini. Laga Ligo diselamati oleh seluruh tamu undangan. Laga Ligo juga diberikan berbagai macam hadiah dari penjuru negeri. Ada yang memberikan perahu, emas,
bahkan pelayanan kepada Lagaligo jika suatu saat nanti Lagaligo ingin berlatih ilmu bela diri. Lagaligo yang menyaksikan banyaknya hadiah yang diberikan untuknya pun langsung tersenyum tengil dengan penuh percaya diri, dan dia pun berkata kepada ayahnya bahwa dia sudah punya banyak harta sekarang. Dia ingin mempertaruhkan seluruh harta tersebut di gelanggang sabung ayam. Sontak, pernyataan lugu Lagaligo itu pun langsung disambut gelak tawa oleh para tamu undangan, termasuk Saori Gading. Baru kali ini, ada anak ajaib yang masih kecil namun sudah punya mentalitas penyabung ayam profesional. Para tamu undangan perlahan-lahan mulai paham bahwa nama Lagaligo mungkin secara tidak langsung turut mempengaruhi kepribadiannya yang suka magali-gali. Tingkah lucu yang dilakukan Lagaligo ini spontan menjadi hiburan tersendiri buat para tamu undangan. Kehadiran Lagaligo seolah menjadi penyegar suasana yang sebelumnya terkesan terlalu formal. Kini, suasana pun menjadi santai dan penuh dengan kekeluargaan. Kehadiran Lagaligo beserta tingkahnya sukses membuat para tamu undangan menjadi akrab satu sama lain. Keesokan harinya, tibalah puncak acara, di mana Lagaligo akan segera dianggap dewasa. Setelah upacara dan tari-tarian usai, maka Lagaligo langsung berdiri di hadapan tamu undangan dan langsung berteriak, "Siapa yang berani melawan ayamku?" Demikian ujarnya yang langsung membuat semua tamu undangan jadi tertawa kembali. Alhasil, Palawagao pun maju dan menantang keponakannya tersebut. Baru juga dimulai dan ayam Palawagao pun langsung kalah melawan ayam Lagaligo. Spontan, hal itu membuat Lagaligo jadi senang bukan main. Kemenangan Lagaligo ini langsung disambut dengan sukacita oleh para tamu undangan. Bahkan, Palawagao pun ikut merayakan kemenangan Lagaligo. "Akulah Lagaligo Topabotoe." Demikian teriak Lagaligo yang kembali membuat semua orang jadi tertawa. Dan teman-teman, itulah tadi Lagaligo series episode yang ke-49. Kita masih akan lanjut episode 50 dan seterusnya. Mungkin beberapa hari setelah video ini saya upload, jadi stay tune terus di channel ini. Oke? Jangan lupa untuk like ini video, share ini video, dan subscribe ke channel ini. Nyalakan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan kalau ada video baru saya upload di channel ini. Oke? Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang telah menonton video sampai habis. Dan sampai jumpa di video berikutnya.